Desain Media Interaktif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada materi mata pelajaran Desain Media Interaktif. Apa kabar semuanya teman-teman kelas 12 Multimedia SMK Al-Wafa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan membahas mengenai komponen multimedia. Multimedia yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari seperti televisi, radio, handphone, komputer, dan laptop. Komponen multimedia itu apa saja sih? Mari kita lihat di sini. Yang pertama ada animasi. Animasi adalah kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan, sehingga terlihat bergerak dan hidup. Yang kedua ada audio. Audio identik dengan semua hal yang dapat didengar dengan indera pendengaran. Audio dalam multimedia umumnya berupa musik, suara dari voice record, atau efek-efek suara lainnya. Yang ketiga ada yang namanya gambar. Gambar merupakan salah satu komponen yang paling penting karena dapat meringkas dan menyajikan data kompleks serta mampu menyampaikan banyak kata. Seperti gambar ilustrasi atau gambar-gambar yang memang dibuat untuk mengartikan atau menginformasikan sesuatu hal. Yang keempat, ada yang namanya teks tentu saja. Teks berupa medium visual yang dipakai untuk mengartikan bahasa lisan. Yang kelima, ada yang namanya video. Nah, video ini adalah gambar-gambar yang saling berurutan, sehingga menimbulkan efek gerak yang dapat dilihat dan dapat juga didengar. Pembuatan video dalam multimedia bertujuan untuk membuat tampilan yang dihasilkan lebih menarik. Oke, setelah kita tadi mengenal mengenai komponen multimedia yang ada gambar, teks, audio, video, animasi, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi dari multimedia interaktif itu sendiri. Ada beberapa fungsi multimedia interaktif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada fungsinya untuk e-learning atau pembelajaran secara elektronik. Seperti yang Bapak ajarkan sekarang atau seperti yang Bapak sekarang lakukan, itu yang namanya e-learning. Bisa berupa seperti ini atau bisa berupa tutorial. Fungsi yang kedua, ada fungsi untuk komunikasi dalam bidang manajemen dan keuangan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi yang paling penting juga pada saat ini, yaitu namanya adalah fungsi e-commerce atau bisnis online atau jualan online, itu termasuk kepada fungsi e-commerce. Yang keempat, ada fungsi multimedia interaktif sebagai komunikasi antar konsumen dalam jejaring sosial. Ini biasa kita gunakan dalam komentar-komentar di dalam sebuah aplikasi atau dalam sebuah sosial media atau bahkan di dalam aplikasi-aplikasi belanja online gitu ya, seperti itu. Yang kelima, ada fungsi komunikasi pemerintah dalam hal informasi publik dan layanan masyarakat. Ini biasa digunakan oleh pemerintahan untuk mempublikasikan sesuatu atau menginformasikan sesuatu, biasanya berupa kebijakan atau misalnya informasi-informasi penting terkait dengan pemerintahan
gunakan untuk masyarakat. Yang keenam, ada fungsi komunikasi kebudayaan. Ini biasanya digunakan untuk menginformasikan atau mempublikasikan suatu budaya dari suatu daerah, tentu saja melalui media interaktif. Oke, fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketujuh itu ada yang namanya fungsi sebagai sarana hiburan. Ini adalah fungsi yang paling penting dan fungsi yang paling sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Bisa itu fungsi untuk mendengar musik, menonton film, atau sekedar membaca informasi dari berbagai sumber. Manfaat multimedia interaktif, penyampaian sebuah produk menjadi lebih menarik, apalagi jika dilengkapi dengan unsur interaktif di dalamnya. Interaktif identik dengan rancangan di balik sebuah program multimedia. Produk multimedia diawali dengan desain yang sangat menarik. Nah, desain yang pertama harus menarik. Misalnya, aplikasi multimedia yang digunakan untuk proses pembelajaran, untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, atau keterampilan. Seperti yang teman-teman gunakan, menggunakan Smart School SMK Alwafa, ini adalah aplikasi multimedia interaktif. Teman-teman dapat berkomunikasi kan dengan aplikasi ini. Ketika teman-teman menyuruh klik tombol keluar atau exit, maka aplikasi akan menutup atau keluar dari aplikasi. Ketika teman-teman absensi di dalam aplikasi, maka aplikasi akan merubah status kehadiran teman-teman menjadi hadir. Itu cara teman-teman berkomunikasi dengan sistem atau dengan aplikasi ini. Nah, itu yang dinamakan multimedia interaktif. Di situ mengandung desain, mengandung teks, mengandung gambar, dan beberapa unsur seperti video, animasi juga terkandung di dalamnya. Manfaat multimedia interaktif yang lain, yang pertama ada memperbesar benda yang sangat kecil. Seperti kita melihat bakteri yang tidak kasat mata, tapi dengan teknologi dan disampaikan dengan multimedia interaktif, kita dapat memperjelas tampilan bakteri itu, bagaimana bentuknya, atau apa jenisnya, dan warnanya, atau seperti apa. Manfaat yang lain untuk multimedia interaktif ini adalah memperkecil benda yang sangat besar. Nah, dapat kita bayangkan bahwa contohnya bola dunia yang sangat besar dapat kita lihat di dalam sebuah tampilan layar handphone saja. Kita bisa memutar bola dunia tersebut sehingga itu kan benda yang sangat besar, tapi dengan multimedia interaktif kita dapat melihat dengan jelas, dengan detail pada layar handphone kita, seperti itu. Manfaat yang ketiga itu ada kemampuan menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks dan rumit, maupun berlangsung secara cepat atau lambat. Contohnya, bekerjanya suatu mesin, atau sistem tubuh manusia, atau menggambarkan mekarnya bunga, atau beredarnya planet. Itu kan menyajikan benda atau peristiwa yang sangat kompleks sebetulnya. Tapi kita dapat melihat dengan tampilan di layar handphone, di laptop, dengan waktu yang dapat kita tentukan. Kita dapat merekam sesuatu yang memang prosesnya lambat, ya seperti tadi mekarnya bunga, kita dapat percepat prosesnya sehingga kita dapat melihat pertumbuhannya dengan sangat cepat, tidak perlu menunggu sampai beberapa hari. Manfaat selanjutnya dari multimedia interaktif itu ada manfaat yang keempat adalah kemampuan menyajikan benda yang sangat jauh seperti bintang dan bulan atau benda-benda antariksa lainnya. Manfaat yang kelima itu kemampuan menyajikan peristiwa atau benda berbahaya seperti harimau, letusan gunung berapi, atau zat beracun, sehingga benda-benda ini dapat kita lihat dari dekat. Contohnya gunung berapi atau proses meledaknya gunung berapi. Tidak mungkin kalau misalnya kita mendekat kepada gunung berapi tersebut, itu sangat berbahaya. Tapi dengan multimedia interaktif, kita dapat melihat secara dekat, secara detail, melalui handphone atau laptop kita saja. Nah, contohnya tadi juga ada bahan-bahan percobaan zat-zat yang sangat beracun. Kalau misalnya kita praktikkan langsung di laboratorium, itu sangat berbahaya. Tapi dengan multimedia interaktif dapat mencampurkan bahan-bahan tersebut secara digital, nanti hasilnya akan muncul secara digital pula. Manfaat keenam ada kemampuan meningkatkan daya tarik dan perhatian. Nah, teman-teman juga sekarang sudah tahu ya, iklan-iklan di televisi atau di media sosial, itu iklan-iklan yang dibuat dengan yang sangat menarik, dengan desain, dengan interaktivitas yang sangat menarik. Dan itu menyebabkan daya tarik, sehingga
calon pembeli atau calon klien tertarik untuk membeli barang-barang tersebut karena iklannya disampaikan dengan sangat interaktif. Baik, masih pada manfaat multimedia interaktif, berikut multimedia interaktif, penerapannya multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerapannya untuk kebutuhan bisnis atau kegiatan bisnis. Jenis aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, advertising atau periklanan, katalog, demo produk, pemasaran, instant message, dan komunikasi jaringan. Penerapan multimedia di dalam kehidupan sehari-hari juga ada di dalam penerapannya di dunia pendidikan. Karena apa? Multimedia interaktif ini dapat menunjang proses belajar menjadi lebih menarik dan mudah untuk diaplikasikan, seperti tutorial atau e-learning seperti ini. Penerapan selanjutnya itu ada di dalam rumah. Nah, aplikasi di dalam rumah misalnya televisi, games, DVD atau CD player, atau apapun benda yang ada di dalam komputer. Penerapan multimedia selanjutnya ada di tempat-tempat umum. Nah, tentu saja teman-teman banyak melihat ya. Jenis aplikasi multimedia di tempat umum dapat berupa kios informasi seperti papan pengumuman, baik itu dicetak atau secara digital, seperti pada hotel atau museum. Kita dapat melihat layar digital di dalam museum dan di sana menampilkan informasi terkait benda-benda yang ada di dalam museum tersebut, ya. Atau ada juga di pusat perbelanjaan seperti menampilkan harga-harga produk atau barang-barang yang sedang promo. Ada juga di pusat hiburan seperti mungkin jadwal-jadwal event-event dan lain-lain, ya. Baik, itu dia materi yang pertama untuk multimedia interaktif. Semoga di dalam materi ini teman-teman tidak puas karena nanti teman-teman harus menggali lebih dalam lagi mengenai multimedia interaktif. Materinya dapat dicari banyak banget di internet, silakan googling, atau misalnya literasi di perpustakaan itu tersedia juga buku-bukunya. Jadi silahkan mencari materi-materi lain atau sumber-sumber lain yang dapat dipelajari untuk menunjang pengetahuan teman-teman semuanya. Nanti setelah pengetahuan dasar kita dimiliki dan kita paham, lalu kita akan lanjut kepada praktiknya. Kita membuat sebuah halaman media interaktif tentu saja. Untuk materi yang pertama ini Bapak akhiri dulu. Nanti ada soal pretest yang harus dikerjakan terkait dengan materi yang pertama ini. Dan pretestnya silakan dikerjakan setelah teman-teman mempelajari secara seksama video ini. Dan mungkin kalau misalnya belum paham, bisa saja diulang-ulang. Bisa 2 kali atau 3 kali atau bahkan berkali-kali sampai teman-teman paham terhadap materi ini. Nah, jika dirasa sudah paham, baru kerjakan pretestnya agar nilainya sempurna dan nilainya bagus. Nah, mudah-mudahan ditunjang dengan teknologi dan jaringan yang bagus, teman-teman belajar multimedia interaktif ini dapat lebih menarik. Terima kasih untuk materi yang pertama ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.